Udara sore di kawasan Cemara Indah terasa lembab, seolah menyimpan hawa dingin yang tak biasa. Deretan rumah mewah berjajar rapi di sepanjang jalan utama. Masing-masing berdiri anggun dengan pagar tinggi dan taman tertata. Di ujung jalan itu, sebuah rumah besar bercat putih berdiri paling megah, pilar-pilar tinggi menopang teras depan, dan kaca besar di lantai 2 memantulkan sinar matahari yang mulai condong ke barat. Rumah itu milik pasangan Arman dan Raras, keluarga terpandang yang jarang bergaul dengan tetangga, tapi dikenal karena kekayaan dan pengaruhnya. Sore itu, seorang gadis muda berjalan pelan ke arah rumah tersebut. Bajunya sederhana, koper kecil digenggam erat, dan langkahnya ragu-ragu. Wajahnya cantik, polos, dengan mata yang memancarkan rasa canggung sekaligus harapan. Ia adalah Mira, gadis 22 tahun dari desa Sumberjati, yang baru saja tiba di kota. Ia datang karena tawaran kerja dari agen pembantu rumah tangga. Meskipun perjalanan panjang membuatnya lelah, semangatnya tak surut. Ia ingin bekerja keras agar bisa membantu ibunya yang sakit di kampung. Ketika bel rumah ditekan, suara denting kecil menggema. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya membukakan pintu. Bajunya rapi namun ekspresinya lelah. Pria itu adalah Arman, pemilik rumah sekaligus majikannya. "Ah, kamu pasti Mira, ya?" ujarnya ramah. "Masuk saja." "Sudah ditunggu." Mira menunduk sopan. "Iya Pak, saya Mira. Terima kasih sudah menerima saya kerja di sini." Arman tersenyum kecil. "Sudah lama kami butuh bantuan tambahan di rumah ini. Raras istriku sering sibuk. Kamu nanti bantu di dapur dan beres-beres saja." Ya, Mira mengangguk patuh dan melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, hawa sejuk dari pendingin ruangan menyambutnya. Tapi entah kenapa suasana di dalam terasa sunyi. Ruang tamu luas dengan karpet tebal warna krem, vas bunga mahal di sudut ruangan, dan lukisan besar yang menggantung di dinding. Namun keheningan yang menggantung membuat Mira sedikit tidak nyaman. Ia seperti memasuki rumah indah tanpa jiwa. Tak lama, langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Seorang wanita muncul dengan dandanan sempurna. Gaun sutra warna biru tua, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dipoles tipis. Tatapannya tajam, penuh penilaian. "Ini pembantu baru yang kamu maksud, Man?" Suaranya dingin, nyaris tanpa ekspresi. "Iya, ini Mira," jawab Arman tenang. "Masih muda, tapi katanya rajin." Wanita itu menatap Mira dari atas ke bawah, lalu berkata pelan tapi menusuk, "Semoga kamu tahu batasmu di rumah ini. Saya tidak suka orang yang banyak bicara atau ikut campur urusan majikannya." Mira menunduk cepat. "Iya Bu, saya hanya mau bekerja dengan baik." Raras tidak menanggapi lebih lanjut. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menyengat. Arman hanya bisa menghela napas kecil. Ia tahu betul istrinya selalu bersikap dingin pada orang baru, terutama perempuan. "Jangan diambil hati," katanya lirih pada Mira. "Istriku memang begitu. Nanti kamu akan terbiasa." Mira tersenyum kaku. "Iya Pak, tidak apa-apa." Hari-hari pertama Mira di rumah itu berjalan lambat. Ia bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan merapikan kamar. Raras jarang bicara dengannya, hanya memberi perintah singkat. Sementara Arman lebih ramah, sering bertanya apakah Mira sudah makan atau butuh sesuatu. Namun setiap kali Arman menyapa, tatapan Raras akan berubah dingin. Suasana rumah itu seperti ditarik oleh dua kutub. Hangat sesaat, lalu membeku kembali. Rumah besar itu ternyata sepi. Tak ada anak-anak berlarian, tak ada tawa. Yang terdengar hanyalah suara jam dinding berdetak dan langkah Mira yang bergema di lantai marmer. Kadang ia merasa sedang berjalan di museum, bukan rumah. Di sore hari, Raras sering pergi ke salon atau acara arisan bersama teman-teman sosialitanya, sementara Arman jarang pulang tepat waktu karena urusan kantor. Saat malam tiba, hanya ada Mira dan keheningan panjang di dalam rumah yang terlalu besar. Suatu sore, ketika Mira sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia memperhatikan pohon Kamboja tua berdiri di pojok taman. Batangnya tebal, daunnya rimbun, dan beberapa bunga putih berguguran di tanah. Aromanya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Mira merinding. Ia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali melewati pohon itu, ia merasa seperti diperhatikan. Bayangan dahan yang menunduk ke arah tanah tampak seperti tangan tua yang sedang menunggu sesuatu. Ia menggeleng, mencoba menghapus pikiran aneh itu,
lalu melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, Raras pulang dari pertemuan sosialitanya. Ia duduk di meja makan sambil melihat Mira yang sedang menyiapkan teh. "Kamu dari mana asalnya?" tanya Raras tanpa menatap. "Dari Sumberjati, Ibu," jawab Mira pelan, "dekat pegunungan." Raras mendengus kecil, "Kampung ya? Pantas kulitmu halus tapi cara bicaramu canggung." Mira hanya menunduk, menahan diri untuk tidak tersinggung Arman yang duduk di seberang, menimpali lembut. "Tapi Mira rajin, sarapanku tadi enak. Katanya resepnya dari ibunya di kampung." Raras menatap suaminya tajam. "Kamu sekarang suka makan masakan pembantu ya?" Suasana langsung hening. Arman tersenyum tipis, mencoba mencairkan ketegangan. "Maksudku, rasanya seperti rumah. Sudah lama kita tak makan makanan sederhana." Mira pura-pura sibuk mencuci gelas, tapi jantungnya berdebar. Ia tidak suka jika kehadirannya membuat suasana menjadi tegang. Sejak malam itu, ia berusaha menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan selalu menunduk ketika berpapasan dengan majikannya. Hari berganti minggu, Mira mulai terbiasa dengan pola hidup di rumah itu, tapi semakin lama, ia semakin merasakan sesuatu yang ganjil. Raras seolah tidak pernah tersenyum. Bahkan pada suaminya sendiri, mereka sering makan bersama dalam diam. Kadang Arman mencoba mengobrol, tapi Raras menjawab dengan dingin. Hubungan mereka seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Sementara itu, Mira kerap mendengar suara dari kamar utama di malam hari. Bukan pertengkaran, melainkan kesunyian yang terlalu tebal. Seakan udara di rumah itu berhenti bergerak. Suatu pagi, Arman memutuskan bekerja dari rumah. Ia duduk di ruang kerja, sementara Mira membersihkan rak buku di sisi lain ruangan. Sesekali ia menoleh, memastikan pekerjaannya benar. Arman yang memperhatikannya sempat tersenyum. "Kamu tidak takut kerja di rumah sebesar ini sendirian?" Mira tersenyum malu. "Awalnya takut, Pak. Tapi sekarang sudah terbiasa. Cuma, kadang kalau malam saya dengar suara aneh dari taman." "Suara apa?" tanya Arman. "Seperti langkah orang jalan pelan, tapi kalau dilihat tidak ada siapa-siapa." Arman menatapnya sesaat, lalu tertawa kecil. Tahu segitu cuma angin. Rumah ini memang besar. Kadang gema suara bisa menipu." Mira mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu suara itu nyata. Menjelang malam, Arman harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Ia berpamitan cepat, sementara Raras hanya memberi lambaian tangan tanpa menoleh saat mobil Arman keluar dari gerbang. Raras berdiri di balkon lantai 2, memandang lampu kota dari kejauhan. Di bawah sana, Mira menutup pintu rumah setelah memastikan semuanya terkunci. Mereka kini tinggal berdua di rumah besar yang sunyi itu. Dua perempuan dengan nasib dan rahasia yang kelak akan saling bertabrakan, sementara angin malam mulai bertiup lembut. Daun Kamboja di taman berguguran perlahan. Dan di antara bayangan rantingnya, entah kenapa Mira merasa ada seseorang yang sedang memandangi rumah itu dari kegelapan. Pagi di rumah besar itu selalu sunyi. Seperti waktu enggan bergerak, sinar matahari menerobos dari celah tirai ruang makan, memantul di meja marmer yang licin. Mira sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu menyiram taman kecil di depan. Rutinitas yang mulai ia hafal di luar kepala. Ia bekerja dalam diam, membiarkan aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Hanya suara lembut alat masak dan burung di kejauhan yang menandakan kehidupan di dalam rumah yang besar itu. Raras baru turun dari kamar ketika jam sudah menunjukkan pukul 8. Ia mengenakan gaun tidur tipis dan syal di lehernya. Wajahnya pucat tapi tetap anggun, langkahnya tenang. Namun sorot matanya membuat siapapun merasa kecil. Ia menatap meja makan, lalu menoleh ke arah Mira yang sedang menata piring. "Arman belum turun?" tanyanya datar. "Belum, Bu. Katanya tadi masih di kamar, menelpon seseorang." Jawab Mira sopan. Raras hanya mengangguk, lalu duduk. Ia memainkan sendok kecil di tangannya, sambil menatap jendela. Tak ada percakapan lain. Tak lama kemudian Arman muncul. Ia tampak rapi dengan kemeja putih dan jas abu-abu. Ia tersenyum ketika melihat meja sarapan yang tersusun rapi. "Wah, lengkap sekali hari ini," ujarnya ringan. "Telur, roti, kopi, mantap." Mira tersenyum kecil. "Saya buatkan sesuai pesan Bapak kemarin." Arman menatapnya sejenak lalu berkata, "Kamu ingat ya?" "Terima kasih, Mira." Ucapan sederhana itu membuat wajah Mira memerah
tapi juga menimbulkan sesuatu yang berbeda di dada Raras. Tatapan matanya tajam, tapi ia menahan diri. Suasana makan pagi berjalan dalam diam. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Sesekali Arman berbicara tentang pekerjaannya, namun Raras menanggapinya dengan singkat, atau oh begitu. Mira berdiri di pojok ruangan, siap jika ada yang memanggilnya. Tapi dalam diam, ia bisa merasakan aura dingin yang melingkupi meja itu. Rumah megah itu bukan rumah yang bahagia. Itu seperti panggung besar untuk dua orang yang saling berpura-pura. Selepas sarapan, Arman berangkat ke kantor. Mobil hitamnya meluncur keluar dari gerbang dengan suara mesin halus. Begitu mobil itu menghilang, Raras meletakkan cangkirnya dengan sedikit keras. "Kamu tidak usah terlalu ramah dengan suamiku," katanya tiba-tiba. Mira tertegun. "Maaf, Bu." Raras menatapnya tanpa senyum. "Aku lihat kamu suka senyum-senyum kalau dia bicara. Tidak perlu begitu, tugasmu hanya bekerja, bukan menarik perhatian." "Tidak, Bu, saya tidak bermaksud begitu." "Sudah, tidak usah banyak alasan," potong Raras dingin. "Saya tidak suka pembantu yang merasa dekat dengan majikan." Mira menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Baik, Bu, saya minta maaf." Raras berdiri, merapikan syalnya, lalu berkata pelan tapi menusuk, "Ingat Mira, aku yang berkuasa di rumah ini. Bukan suamiku, bukan kamu, aku." Hari itu menjadi panjang bagi Mira. Ia bekerja lebih cepat dari biasanya, memastikan semua sudut rumah bersih, tapi kata-kata Raras bergaung di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak saat menyapu ruang tamu. Pandangannya sempat tertuju pada foto besar keluarga di dinding. Raras dan Arman berdiri berdampingan, tersenyum kaku di depan kamera, tapi tatapan Raras di foto itu, entah kenapa terlihat dingin, tipis menyembunyikan sesuatu. Sore menjelang, Raras pergi keluar bersama dua temannya yang datang menjemput dengan mobil mewah. Ia meninggalkan rumah tanpa sepatah kata kepada Mira. Begitu mobil itu hilang di tikungan, rumah kembali sunyi, hanya ada suara kipas angin dan cicit burung di luar jendela. Mira akhirnya bisa bernafas lega. Ia duduk sejenak di dapur sambil minum air putih. Ia jarang sekali duduk santai, tapi sore itu tubuhnya terasa letih luar biasa. Ketika matahari mulai turun, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi wajahnya melunak ketika melihat Mira yang sedang menyapu ruang tamu. "Kamu sendirian saja?" tanyanya sambil melepas jas. "Iya, Pak, Ibu sedang keluar." Arman mengangguk lalu duduk di sofa. "Rumah ini terlalu sepi kalau cuma berdua begini ya," katanya pelan. Mira tersenyum sopan. "Mungkin karena terlalu besar, Pak." Arman tertawa kecil. "Mungkin juga karena penghuninya terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing." Mira tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya diam, melanjutkan pekerjaannya. Tapi ada sesuatu dalam suara Arman. Nada lelah, nada seseorang yang haus akan ketenangan. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang disiapkan Mira, Arman duduk di ruang kerja membaca berkas. Raras belum juga pulang. Mira sekali melintas, membawa teh hangat. Arman menerima dengan ucapan terima kasih tulus. "Kamu tahu," katanya sambil menatap cangkirnya, "rumah ini dulu ramai, banyak tawa, tapi sejak beberapa tahun terakhir, semuanya terasa dingin. Mungkin karena aku terlalu sibuk bekerja." Mira hanya menatap lantai, tidak berani menatap wajahnya. "Saya yakin rumah ini bisa hangat lagi." "Pak," katanya lirih. Arman tersenyum samar. "Kamu bicara seperti orang bijak, Mira." Ia tidak tahu. Di balik pintu yang sedikit terbuka, ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dari tangga atas. Mata Raras yang baru pulang tanpa suara. Tatapannya kosong, tapi di bibirnya tersungging senyum yang sulit diartikan. Keesokan paginya, udara terasa berat. Raras duduk di meja makan tanpa menatap siapapun. Ketika Mira lewat membawa sarapan, Yaretnya berkata dingin, "Mulai sekarang, kamu tidak usah melayani Pak Arman di ruang kerja. Biarkan dia buat tehnya sendiri." "Baik, Bu," jawab Mira cepat. Meski dalam hati ia tidak mengerti kesalahannya. Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka bertiga semakin jelas. Arman lebih sering pulang larut malam, dan Raras kian sering pergi keluar rumah. Mira menjalani rutinitasnya sendirian. Tapi dalam kesendirian itu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Langkah Arman yang terdengar berat setiap pulang, bau parfum Raras yang semakin tajam, dan tatapan kosong yang sering menatapnya dari cermin di ruang tamu.
Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar di luar, membuat bayangan ranting pohon Kamboja menari di dinding kamar Mira. Ia sedang menutup jendela ketika mendengar suara samar dari taman belakang, seperti seseorang berjalan di atas rumput basah yang memicingkan mata. Mencoba melihat keluar, tapi hanya gelap yang terlihat. Ia menelan ludah dan buru-buru menutup tirai. Di kamar utama, Raras berdiri di depan cermin besar, rambutnya terurai dan wajahnya pucat diterangi cahaya kilat. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali. Dalam pantulan itu, seolah ada bayangan lain di belakangnya, samar tapi nyata. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapa pun. Hanya suara hujan di luar. Namun di dalam dadanya, perasaan aneh mulai tumbuh. Rasa tidak aman, rasa terancam, dan rasa benci yang makin menebal. Rumah besar itu kembali tenggelam dalam keheningan. Tapi di antara suara hujan dan detak jam dinding, seolah ada sesuatu yang hidup, menunggu waktu untuk keluar ke permukaan. Hari-hari di rumah besar itu berjalan lambat, seperti waktu sengaja memperpanjang setiap detik yang terasa canggung. Udara di dalam rumah sering terasa dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Sejak percakapan singkat di ruang makan pagi itu, hubungan antara Raras dan Mira berubah semakin tegang. Raras mulai memperhatikan setiap gerak-gerik pembantunya itu, dari cara berjalan hingga cara menatap. Semua tampak salah di matanya. Pagi itu, Arman duduk di teras sambil membaca koran. Ia terlihat santai, mengenakan kaos polos dan celana rumah. Mira datang membawa secangkir kopi hitam. Tangannya sedikit bergetar saat meletakkan cangkir itu di meja. "Ini kopinya, Pak," ucapnya pelan. Arman menatapnya dan tersenyum kecil. "Kamu tahu saja ya, jam saya minum kopi." Mira menunduk malu. "Saya hafalkan dari hari-hari sebelumnya, Pak." "Bagus," jawab Arman sambil menyesap perlahan. "Saya suka orang yang memperhatikan hal kecil seperti itu." Dari balik tirai ruang tamu, Raras memperhatikan adegan itu. Ia berdiri kaku, jemarinya mencengkeram kain tirai hingga keriput. Sorot matanya tajam, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Dari tempatnya berdiri, ia melihat senyum lembut Mira dan tatapan Arman yang tampak hangat, terlalu hangat. Di dadanya muncul sesuatu yang ia benci. Rasa panas, rasa tersisih, rasa cemburu. Ia menggigit bibirnya sendiri. Sejak pagi itu, tatapan Raras pada Mira menjadi berbeda. Ada curiga yang terbuka, seolah setiap langkah Mira mengandung niat tersembunyi. Setiap kali Arman berbicara dengan Mira, bahkan hanya sekadar menanyakan stok teh di dapur, mata Raras tak pernah lepas dari mereka. Ia mulai membatasi peran Mira di rumah itu. Tidak boleh lagi menyiapkan sarapan Arman sendirian, tidak boleh masuk ke ruang kerja tanpa izin, dan tidak boleh berada di ruang tamu saat Raras ada di sana. Namun Arman tampaknya tidak menyadari perubahan istrinya. Ia menganggap sikap dingin Raras hanyalah kebiasaan lama. Suatu siang, ketika Raras sedang keluar rumah untuk menghadiri pertemuan sosialita, Arman meminta Mira menyiapkan makan siang sederhana. "Saya bosan makanan hotel," katanya dengan senyum ringan. Mira hanya mengangguk, lalu ke dapur dan mulai memasak sayur asem serta ikan goreng. Aroma masakan sederhana itu memenuhi udara. Arman tampak terkejut saat mencicipinya. "Enak sekali. Rasanya seperti masakan ibu saya dulu," ujarnya sambil tertawa kecil. Mira ikut tersenyum. "Itu resep lama dari kampung saya." "Pak, kalau begitu mulai sekarang kamu yang atur menu rumah ini. Saya tidak masalah makan seperti ini tiap hari." Mira hanya mengangguk, tidak menyadari bahwa ucapan itu akan menjadi bara api yang membakar segalanya. Sore hari, ketika Raras pulang, ia langsung mencium aroma masakan yang masih tertinggal di udara. Ia melangkah ke dapur, mendapati piring-piring bersih di rak, dan Mira sedang mencuci wajan. "Kamu masak apa siang tadi?" tanyanya datar. "Sayur asem, Bu. Pak Arman minta makan di rumah." Raras menatapnya lama. "Oh, jadi sekarang kamu sudah tahu selera suamiku?" "Tidak, Bu. Saya cuma..." "Diam!" potong Raras dengan suara yang lebih tinggi. "Saya tidak tanya pendapatmu, ingat tempatmu. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini." Mira hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang perlahan berubah menjadi takut. Malam itu, ketika Mira sudah di kamarnya, Raras berjalan pelan menuju dapur. Itu memeriksa setiap piring, setiap alat masak, seolah mencari jejak kehadiran yang tidak ia sukai. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah gelas di meja makan. Gelas Arman.
Di bibir gelas itu masih ada bekas lipstik samar, bukan warna lipstiknya. Ia menatapnya lama, lalu menggenggam gelas itu kuat-kuat hingga tangannya bergetar, entah karena marah atau karena pikirannya mulai kehilangan kendali. Keesokan paginya, suasana rumah lebih tegang dari biasanya. Raras memanggil Mira ke ruang tamu. Di meja tergeletak kalung emas dengan liontin berbentuk hati. "Kamu tahu ini apa?" tanya Raras tanpa ekspresi. Mira menggeleng. "Tidak, Bu. Kalung saya dan saya menemukannya di bawah tempat tidurmu." Mira menatap dengan kaget. "Saya tidak pernah..." "Cukup," seru Raras, matanya berkilat. "Kamu pikir saya bodoh? Kamu ambil ini, ya? Kamu pikir dengan berpura-pura polos, kamu bisa menipu saya?" "Demi Tuhan, saya tidak mencurinya, Bu," kata Mira lirih. Namun suaranya hanya membuat Raras semakin marah. "Kamu kira saya akan percaya? Kamu bukan hanya pembantu murahan, kamu pencuri." Arman yang baru pulang mendengar teriakan itu langsung menghampiri. "Ada apa ini? Pembantu barumu mencuri perhiasanku," teriak Raras. Arman menatap Mira. "Apa benar?" Mira menggeleng cepat. "Tidak, Pak, saya tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di kamar saya." Arman diam lama. Dia tahu Mira tidak tampak seperti pembohong, tapi ia juga tahu bagaimana keras kepala istrinya. Akhirnya ia berkata pelan, "Sudahlah Raras, mungkin kalung itu jatuh tanpa sengaja. Kita tidak perlu memperpanjang masalah." Raras menatap suaminya tajam. "Oh, jadi sekarang kamu lebih percaya pembantu daripada istrimu sendiri?" Arman menghela napas, tidak menjawab. Ia melangkah pergi. Sejak hari itu, Raras tidak pernah lagi memanggil Mira dengan nama. Ia hanya berkata "Hei" atau "Kau". Suaranya dingin, sikapnya keras. Mira tetap bekerja tanpa membantah, tapi dalam hatinya mulai tumbuh perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Kadang malam hari ia terbangun dan mendengar langkah kaki di koridor. Padahal semua orang sudah tidur. Ia mengira itu angin, tapi langkah itu terlalu berat, terlalu nyata. Raras pun mulai mengalami hal yang aneh. Setiap kali ia memandangi wajah Mira, bayangan sendiri di cermin terlihat berbeda. Matanya lebih gelap, senyumnya lebih bengkok. Ia mulai sulit tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang suaminya yang duduk di meja makan bersama Mira, tertawa bahagia. Sementara ia berdiri di luar rumah, menatap dari balik jendela, tidak bisa masuk. Ketika pagi datang, ia terbangun dengan keringat dingin dan dada berdebar. Ia memandangi wajahnya di cermin dan berbisik pelan, "Dia harus pergi sebelum semuanya diambil dariku." Hari-hari berikutnya, Raras semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai berbicara dengan bayangan di kamar mandi. Memandangi Mira dari jauh dengan tatapan kosong, Arman yang sibuk tidak menyadari perubahan itu. Sementara Mira, yang mulai merasa terancam, hanya bisa berdoa setiap malam, memohon agar pekerjaannya tidak berubah menjadi malapetaka. Tapi nasib sudah berjalan ke arah yang tak bisa dihentikan. Di rumah besar itu, rasa cemburu telah tumbuh menjadi benih gelap yang menunggu waktu untuk mekar menjadi bencana. Sejak pagi, udara di rumah besar itu terasa berat. Langit di luar mendung pekat, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Angin yang masuk dari jendela dapur membawa hawa dingin yang aneh, membuat Mira beberapa kali merapatkan selendangnya sambil mencuci piring. Ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi bayangan tatapan Bu Raras yang dingin terus menghantuinya. Sudah seminggu sejak insiden kalung emas itu. Sejak hari itu, Raras tidak lagi mempercayainya sedikit pun. Setiap tugas Mira selalu diawasi, bahkan untuk hal sepele seperti menata bunga di ruang tamu. Suatu kali, ketika Raras sedang duduk di sofa sambil memeriksa ponsel, Mira datang membawa teh hangat. "Ini tehnya, Bu," katanya lembut. Namun baru saja diletakkan, Raras menatap cangkir itu dengan tatapan curiga. "Kamu kasih apa ke dalam teh ini?" Mira kaget. "Tidak ada, Bu, hanya teh melati seperti biasa." "Bohong," seru Raras sambil menepis cangkir itu. Cairan panasnya tumpah ke lantai. Mengenai kaki Mira, Mira menahan erang kesakitan. Menunduk sambil membersihkan lantai dengan cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ia tetap diam dari lantai atas. Arman yang baru turun mendengar suara gaduh itu. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada lelah. "Pembantu kamu ini kurang ajar," ujar Raras cepat. "Dia sepertinya ingin meracuniku." Arman menatap Mira, yang hanya diam sambil menunduk. "Bu Raras salah paham, Pak.
Saya tidak. Sudahlah, potong Arman. Kau kembali bekerja saja dan kamu, Raras. Jangan terlalu berprasangka buruk. Tidak semua orang ingin menyakitimu. Raras menatap suaminya tajam. Kamu terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Arman pergi, Raras berdiri menatap ke arah Mira. Kau dengar itu? Dia membelamu, kau pasti bangga ya? Suaranya penuh racun. Mira hanya menggigit bibir. Menunduk makin dalam, ia ingin pergi. Tapi kakinya terasa berat. Raras mendekat, menatap lurus ke matanya. Kau pikir kau bisa merebut suami orang dengan wajah polos itu? Jangan harap aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mira menggeleng panik. Saya tidak punya maksud apa-apa, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Tutup mulutmu, bentak Raras. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu tatapanmu pada Arman. Aku tahu senyum manismu itu palsu. Suara langkah kaki Arman di lantai atas menghentikan amarah itu sejenak. Raras menarik napas panjang, lalu berjalan pergi tanpa berkata apapun lagi. Tapi di matanya ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan sekadar cemburu, melainkan kebencian murni. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan bagi Mira. Ia mulai dibatasi dalam segala hal. Tidak boleh makan di dapur utama, tidak boleh memakai kamar mandi dalam, bahkan tidak boleh berbicara dengan Arman tanpa kehadiran Raras. Tapi anehnya, Arman justru semakin memperhatikan Mira. Bukan karena cinta, melainkan karena kasihan. Suatu malam saat Raras sedang menghadiri acara arisan, Arman menemukan Mira sedang duduk di taman belakang. Menatap kolam ikan yang tenang, wajahnya tampak lelah dan sedih. Kau tidak tidur? Tanya Arman. Mira kaget lalu berdiri cepat. Oh maaf Pak, saya hanya ingin menghirup udara segar. Arman mengangguk lalu duduk di bangku taman. Kau kelihatan seperti orang yang menanggung beban besar. Mira menunduk. Saya tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Tapi wajahmu berkata lain, ucap Arman pelan. Kalau Raras terlalu keras padamu, jangan terlalu dipikirkan dia. Memang begitu orangnya. Mira menelan ludah. Tidak tahu harus menjawab apa. Kau anak baik, Mira. Lanjut, Arman. Teruslah bekerja dengan jujur. Saya yakin semua akan membaik. Ia berdiri, menepuk bahu Mira sebentar, lalu kembali masuk ke rumah. Tapi dari jendela lantai 2, seseorang melihat adegan itu, Raras, yang baru pulang lebih awal dari rencana. Malam itu, Raras tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu. Matanya kosong, pikirannya berputar tak henti. Bayangan tangan Arman yang menyentuh bahu Mira berulang kali muncul di kepalanya. Nafasnya menjadi cepat, tangannya gemetar. Dia memang mau merebut semuanya dariku. Gumamnya pelan. Aku tidak boleh diam lagi. Keesokan harinya, Raras memanggil pembantu tetangga, Sumi, yang dikenal suka bergosip. Dengan nada dibuat-buat ia berkata, Sumi, kamu pernah lihat sesuatu yang aneh di rumahku? Misalnya pembantu baruku itu, Mira. Sumi tertawa kecil. Anak itu cantik, Bu, wajahnya kayak artis sinetron. Kalau saya jadi Pak Arman juga bisa salah fokus. Raras tersenyum tipis. Benar, ya? Jadi bukan cuma saya yang melihatnya begitu. Memangnya kenapa, Bu? Tidak apa-apa, kata Raras sambil memainkan ujung gelasnya. Saya hanya ingin tahu apa orang lain juga memperhatikan kedekatan mereka. Sumi yang memang senang dengan gosip langsung menangkap maksud itu. Esoknya, kabar pun menyebar di lingkungan kompleks bahwa pembantu baru di rumah keluarga Arman terlalu dekat dengan majikannya. Berita itu sampai juga ke telinga Arman. Saat ia pulang sore itu, Raras pura-pura menangis di ruang tamu. Kamu tega, Man, katanya lirih. Apalagi ini? Arman menghela napas. Semua orang di kompleks membicarakan kita. Mereka bilang kau selingkuh dengan pembantumu sendiri. Arman menatap istrinya dalam diam. Kau yang mulai gosip itu, Raras. Raras menatapnya kaget. Apa maksudmu? Jangan pura-pura. Aku tahu gaya bicaramu. Dan hanya kamu yang cukup terobsesi untuk menyebarkan hal semacam itu. Air mata Raras berhenti seketika. Tatapannya berubah tajam. Jadi kamu lebih percaya perempuan itu? Bukan soal percaya, jawab Arman dengan tenang. Tapi aku tahu siapa yang sebenarnya kehilangan akal. Ucapan itu seperti tamparan keras. Raras berdiri, menatap suaminya dengan mata membara. Baik Arman, kalau begitu, kita lihat siapa yang akan kehilangan segalanya nanti. Sejak malam itu, Raras mulai berubah total. Ia jarang tidur, lebih sering mengurung diri di kamar, berbicara sendiri di depan cermin.
Kadang terdengar bisikan lirih dari dalam kamarnya. Entah kepada siapa, Mira beberapa kali mendengar namanya disebut-sebut dari balik pintu kamar Raras, diikuti dengan suara tertawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam saat semua sudah tidur, Raras diam-diam keluar rumah menuju taman belakang. Di bawah pohon Kamboja, ia berbisik sendirian, "Kalau dia tidak pergi, aku yang akan membuatnya pergi." Untuk selamanya kah? Dari jendela kamarnya, Mira melihat bayangan Bu Raras berdiri di taman dengan rambut terurai. Menatap langit tanpa suara, ia menggigil. Entah karena dingin atau firasat buruk yang tiba-tiba menusuk jantungnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mira berdoa sambil menangis. Tapi doa itu terasa berat, karena sesuatu di dalam rumah besar itu sudah mulai retak. Dan retakan itu akan segera berubah menjadi jurang mengerikan. Beberapa hari terakhir, suasana di rumah keluarga Arman semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang terasa menusuk. Bahkan suara langkah kaki Mira di lantai marmer pun seakan terdengar terlalu keras di tengah keheningan itu. Raras kini hampir selalu mengurung diri di kamarnya. Tirai jendela tertutup rapat, aroma dupa memenuhi udara setiap kali Mira lewat di depan pintu. Kadang terdengar bisikan dari dalam kamar, seperti suara dua orang yang berbicara pelan. Tapi saat pintu diketuk, hanya Raras yang keluar dengan mata merah dan rambut berantakan. "Kau tidak perlu masuk ke kamarku lagi," katanya suatu sore. Suaranya serak, "Urus saja dapurmu." Mira hanya mengangguk dan berlalu, tapi rasa takut mulai menebal dalam dirinya. Ia sering merasa seolah sedang diawasi. Bahkan ketika berada sendirian di dapur, suatu malam ketika hujan turun deras, Arman belum juga pulang. Raras mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah gelisah. "Pak Arman bilang akan lembur," ujar Mira dengan hati-hati. "Mungkin hujan menghambat jalan pulangnya." Raras menatapnya dengan mata yang nyaris gila. "Kau pasti senang kan saat dia tak di rumah? Kau bisa berkhayal jadi nyonya di sini." Mira mundur satu langkah. "Saya tidak pernah berpikir begitu, Bu." "Bohong," teriak Raras. "Kau pikir aku tidak melihat caramu menatapnya? Caramu berbicara lembut setiap kali dia lewat." Mira hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. "Saya hanya berusaha sopan, Bu, itu saja." Tiba-tiba Raras meraih gelas di meja dan melemparkannya ke lantai. Pecah berhamburan di kaki Mira. "Sopan, dasar perempuan murahan. Kalau kau tidak pergi dari rumah ini, aku yang akan membuatmu pergi." Hujan di luar semakin deras, menggema seiring detak jantung Mira yang berpacu cepat. Ia buru-buru membersihkan pecahan kaca sambil menangis diam-diam. Ketika malam semakin larut, Raras berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Wajahnya datar, matanya tajam menatap ke arah pisau dapur yang tergantung. Ia mengangkatnya, menatap pantulan wajahnya dibilah logam yang berkilat samar oleh cahaya petir. Kalau dia pergi, semuanya akan kembali seperti dulu. Gumamnya pelan. Keesokan paginya, Arman pulang dalam keadaan letih. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta segelas air lalu masuk ke kamar. Mira yang sedang menyapu halaman sempat melihat mata Raras memandangi suaminya dari atas tangga dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara cinta, benci, dan dendam. Hari berlalu, namun suasana tetap mencekam. Hingga suatu malam Jumat, ketika bulan purnama menggantung tinggi, hal aneh mulai terjadi. Tepat pukul 12 malam, Mira terbangun oleh suara langkah kaki dari arah taman belakang. Suara itu berat dan lambat, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di tanah basah. Ia keluar dari kamar, berjalan pelan menyusuri koridor gelap. Lampu-lampu padam, hanya cahaya bulan dari jendela yang menembus tirai tipis. Saat tiba di dekat dapur, ia melihat sosok Bu Raras berjalan menuju taman, mengenakan daster putih panjang, rambutnya terurai, dan di tangannya membawa sesuatu yang panjang dan berkilau pisau dapur. Mira menahan napas. Ia ingin kembali ke kamarnya, tapi rasa ingin tahu membuat kakinya melangkah, mengikuti dari jauh. Dari balik jendela, ia melihat Raras berdiri di bawah pohon Kamboja, memandangi tanah kosong di belakang rumah. Udara terasa dingin. Daun-daun Kamboja berguguran pelan. Raras menancapkan pisau ke tanah, lalu berlutut sambil berbisik lirih. "Ambil dia. Ambil dia dariku. Biar tanah ini menelannya hidup-hidup." Mira menutup mulutnya menahan jerit.
Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan majikannya, tapi saat Raras berbalik, mata mereka bertemu. Mata itu, mata Raras, tidak lagi tampak seperti manusia. Gelap kosong penuh kebencian Mira. Suaranya pelan namun menggema seperti suara dari dasar sumur. Kau ngapain mengintip? Saya dengar suara Bu, saya takut. Takut? Raras tersenyum miring. Sebentar lagi engkau tak perlu takut apa-apa lagi. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun berputar di antara mereka. Dupa yang dibakar di dekat tanah itu padam seketika. Raras berdiri mendekat, memegang pisau di tangan kanannya. Mira mundur, langkahnya goyah karena tanah basah. Bu, tolong, saya tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu. Kau sudah mencuri semuanya dari hidupku. Pisau itu hampir diayunkan ketika suara Arman memecah malam. Raras, apa yang kau lakukan? Raras terhenti, wajahnya pucat. Tangannya bergetar, pisau itu jatuh ke tanah. Menancap di antara mereka, Arman berlari dan menarik Mira ke belakang tubuhnya. Kau sudah gila! Bentaknya. Raras menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Kau membelanya lagi. Selalu dia yang kau lindungi. Arman tidak menjawab. Ia hanya memegang lengan istrinya agar tidak jatuh. Kau butuh istirahat Raras, kau butuh tenang. Namun saat ia hendak membimbing Raras masuk, perempuan itu menepis tangannya. Jangan sentuh aku, teriaknya. Kalian berdua, kalian pantas mendapat balasan. Malam itu berakhir dengan tegang. Arman akhirnya memutuskan mengirim Raras ke rumah orang tuanya di luar kota untuk menenangkan diri. Mira sempat memohon agar ia diizinkan pulang ke desa. Tapi Arman berkata, tidak perlu, setelah Raras tenang, semuanya akan baik-baik saja. Namun sejak kepergian Raras, rumah itu tidak kembali tenang seperti yang diharapkan. Setiap malam, Mira sering mendengar suara langkah kaki dari arah taman. Persis seperti malam di bawah pohon Kamboja itu. Kadang ada suara lirih memanggil namanya. Suara perempuan, serak dan marah. Arman mengira itu hanya perasaan Mira yang masih trauma. Tapi suatu malam, saat ia sendiri terbangun dan menatap ke arah taman dari jendela kamar, ia melihat sosok Raras berdiri di bawah pohon Kamboja. Rambutnya terurai, wajahnya pucat diterpa cahaya bulan, padahal Raras belum pulang dari rumah orang tuanya. Dan sejak malam itu, sesuatu yang gelap mulai tumbuh di halaman rumah besar itu. Sudah 2 minggu sejak Raras dikirim ke rumah orang tuanya, namun suasana rumah keluarga Arman justru makin terasa aneh. Udara di dalam rumah itu seakan lebih dingin dari biasanya. Bahkan siang hari pun terasa lembab dan berat. Lampu sering berkedip tanpa sebab, dan aroma bunga Kamboja kerap tercium dari arah taman belakang. Padahal tidak ada siapapun yang menanam bunga itu di sana. Mira mencoba untuk tetap bekerja seperti biasa. Dia menyapu, mencuci, dan menyiapkan makanan seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ia berjalan melewati koridor, ia merasa seperti ada mata yang mengikutinya. Kadang dari cermin, kadang dari bayangan di dinding. Suatu sore, Arman sedang di ruang kerja ketika terdengar suara ketukan dari dapur. Ia keluar dan melihat Mira berdiri pucat, tangannya gemetar. Pak, suaranya hampir tak terdengar. Tadi saya lihat Bu Raras di taman. Arman menatapnya, mencoba tersenyum meski wajahnya tegang. Mungkin hanya bayangan, istriku masih di rumah orang tuanya. Saya bicara dengannya kemarin lewat telepon. Mira menelan ludah. Tapi saya yakin itu Bu Raras, Pak. Rambutnya terurai, dan dia menatap ke arah jendela kamar Bapak. Arman tak menjawab. Ia membuka pintu belakang dan menatap ke taman. Pohon Kamboja di sana tampak diam. Daunnya bergoyang perlahan ditiup angin sore. Tapi memang ada sesuatu yang berbeda. Tanah di bawah pohon itu tampak lebih gelap, seperti baru digali dan ditimbun lagi. Malamnya saat Mira sedang membereskan dapur, ia mendengar suara langkah kaki dari arah koridor. Ia pikir itu Arman. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Napasnya tampak di udara. Ia menoleh perlahan dan di sana berdiri sosok perempuan dengan gaun putih panjang. Rambut terurai menutupi wajahnya. Bu Raras, suara Mira nyaris hilang. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat keabu-abuan, bibirnya membiru, matanya hitam legam. Dari ujung bibirnya menetes darah hitam yang mengalir ke dagu. Kau ambil, semua miliknya. Suara itu serak, seperti berasal dari dalam tanah. Mira berteriak histeris dan lari keluar dapur.
Arman yang mendengar langsung berlari menghampiri. "Ada apa, Mira?" "Bu Raras, Pak. Saya lihat dia di dapur." Arman memeluk bahunya untuk menenangkannya. "Tenang, mungkin kamu mimpi. Kau tidak, Pak. Saya lihat jelas wajahnya." Malam itu Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap taman yang diterangi cahaya bulan. Sekali lagi matanya tertumbuk pada pohon Kamboja itu. Daunnya bergetar, seolah ada sesuatu yang bernafas di bawah tanahnya. Keesokan harinya, Arman memutuskan memanggil pekerja untuk memeriksa taman. Ia ingin memastikan tidak ada hewan mati atau sesuatu yang membuat tanah di bawah pohon itu berubah warna. Tapi sebelum pekerja sempat menggali, Mira mendadak pingsan di dapur. Ia ditemukan terbaring di lantai dengan wajah pucat dan mata terbuka. Saat sadar, ia menangis keras dan berulang kali berkata, "Dia ada di sana, Pak. Di bawah pohon itu." Arman mencoba menenangkan Mira, tapi hatinya sendiri mulai diliputi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu untuk pertama kalinya, ia mendengar suara tangisan perempuan di luar jendela kamarnya. Tangisan itu lirih tapi panjang, seperti seseorang yang menyesali sesuatu yang sangat dalam. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun, tapi aroma Kamboja menyeruak kuat, menusuk hidungnya sampai ia merasa mual. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Pagi-pagi sekali, cermin kamar mandi selalu dipenuhi embun. Meski tidak ada air panas, di tengah embun itu muncul tulisan samar seperti jari yang menulis dari dalam. "Aku belum pergi." Arman menatap tulisan itu dengan dada berdebar. Ia segera menghapusnya, tapi setiap pagi tulisan itu muncul kembali. Dengan kata yang sama, Mira semakin tidak tenang. Ia sering berjalan dengan mata waspada, takut setiap kali melewati dapur atau taman. "Pak, saya mohon, izinkan saya pulang ke kampung," katanya suatu malam sambil menunduk. "Saya takut tinggal di sini." Arman menatapnya lama. "Saya mengerti, Mira, tapi tolong bertahan sedikit lagi. Saya akan cari cara untuk menyelesaikan ini." Mira mengangguk pelan, tapi matanya basah. Ia tahu ada sesuatu di rumah itu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Beberapa malam kemudian, hujan deras turun lagi. Petir menyambar, angin kencang menggoyang pohon Kamboja di taman. Mira terbangun karena mendengar suara keras dari arah belakang rumah. Ia menyalakan senter dan berjalan pelan menuju sumber suara. Saat sampai di taman, ia melihat tanah di bawah pohon Kamboja itu telah tergali sebagian, seperti ada yang menggali dari dalam. Dengan tangan gemetar, ia menyinari lubang itu. Sesuatu yang putih tampak menyembul di antara tanah basah. Sehelai kain panjang, lusuh dan berlumur lumpur. Mira menjerit menjatuhkan senter, lalu berlari masuk ke rumah. Tapi di ruang tamu, ia terpaku melihat Arman berdiri menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, di luar ada." "Aku tahu," potong Arman dengan suara serak. "Aku juga mendengarnya." Tiba-tiba, listrik padam. Rumah itu gelap total. Dari arah taman, terdengar suara perempuan tertawa pelan, panjang dan dingin. Arman dan Mira saling berpandangan dalam gelap. Lalu suara langkah berat mulai terdengar, perlahan masuk ke dalam rumah. Langkah itu berhenti di depan pintu ruang tamu. Saat kilat menyambar, sosok Raras berdiri di sana. Wajahnya membiru, bajunya kotor, rambutnya basah menempel di kulit Arman. Suaranya parau tapi jelas. "Kau janji takkan tinggalkan aku, tapi kau malah buang aku ke dalam tanah." Arman mundur dengan wajah ngeri. "Raras, Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Raras melangkah maju, tanah dan air menetes dari ujung bajunya. "Kau pikir aku di rumah orang tuaku? Kau pikir aku istirahat?" "Tidak, Arman. Aku di sini, di bawah Kamboja itu." Mira menjerit. Dan pada saat itu juga lampu kembali menyala, tapi sosok Raras sudah lenyap. Hanya bau busuk tanah basah yang tersisa di udara. Sejak malam itu, Arman tidak pernah tidur nyenyak lagi. Ia mulai percaya bahwa istrinya tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Tapi pertanyaan terbesar kini menghantuinya. Kalau Raras sudah mati dan dikubur di taman belakang, siapa yang membunuhnya? Dan perlahan, ingatan-inginannya sendiri mulai kabur. Malam ketika Raras mengamuk, malam ketika mereka bertengkar di bawah hujan, malam ketika ia kehilangan kendali, ia menatap tangannya sendiri gemetar ke Tuhan. "Apa yang telah kulakukan?" Hujan deras mengguyur perumahan Cemara Indah malam itu. Langit seolah sedang meratap.
menurunkan air mata deras yang membasahi taman belakang rumah Arman. Di bawah pohon Kamboja tua yang menjulang, tanah mulai longsor sedikit demi sedikit. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang jatuh ke tanah, menyatu dengan aroma anyir yang samar. Aroma yang selama ini membuat Raras gelisah setiap kali membuka jendela kamarnya. Raras tidak bisa tidur. Sudah berhari-hari bayangan Mira menghantui pikirannya. Setiap malam, suara langkah kaki halus terdengar di lorong, suara gemericik air di kamar mandi yang seolah sedang digunakan seseorang. Dan malam ini, sesuatu terasa lebih nyata. Ia terbangun tiba-tiba karena mendengar suara tawa lirih dari arah taman. Suara itu lembut, pelan tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap jam di meja rias, pukul 2:15. Dengan napas tercekat, ia membuka tirai kamar. Matanya terpaku pada pemandangan di luar. Seorang wanita berambut panjang berdiri di bawah pohon Kamboja, mengenakan baju putih lusuh yang menempel di tubuhnya karena hujan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Raras tahu betul siapa itu. Mira, bisiknya gemetar. Tubuhnya melemas, namun rasa takut berubah menjadi dorongan untuk memastikan. Raras meraih mantel. Lalu dengan langkah pelan ia turun ke taman belakang. Setiap langkahnya disertai suara air hujan yang menghantam ubin dan tanah. Kilatan petir sesekali menyambar langit, memperlihatkan sekelebat sosok wanita itu. Berdiri diam, menunduk, lalu menghilang di balik batang Kamboja. Raras berhenti di depan pohon, tanah di bawahnya tampak aneh. Seolah baru terganggu, ada bagian yang sedikit ambles, terbentuk seperti lekukan bekas galian. Hatinya berdebar, ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang, lalu mulai berlutut, menyentuh tanah lembek itu dengan tangan gemetar. Tidak, ini cuma mimpi, ucapnya lirih. Namun di saat jemarinya menyentuh tanah, sesuatu yang dingin terasa di bawah lapisan tipis lumpur. Bukan akar, bukan batu, sesuatu yang lembut, seperti kulit manusia. Raras menjerit tertahan dan mundur seketika. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Petir kembali menyambar, kali ini lebih terang sekilas. Ia melihat wajah Mira di balik batang pohon. Pucat, dengan mata hitam menganga dan darah menetes dari ujung bibirnya. Raras berlari masuk ke rumah dengan tubuh basah kuyup. Ia mengunci pintu, lalu terduduk di lantai ruang tamu, memegangi dada yang berdebar keras. Aku tidak gila, aku tidak gila, katanya berulang-ulang. Tapi bayangan Mira terus muncul di benaknya. Keesokan paginya, Raras memanggil Jaka, sopir yang dulu ia paksa membantu mengubur Mira. Wajah Jaka tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung seperti tak tidur semalaman. Bu, saya nggak kuat lagi, katanya dengan suara pelan. Semalam saya dengar suara dari taman, Bu. Ada yang manggil nama saya. Raras menatapnya tajam. Kau dengar juga? Jaka mengangguk. Iya, Bu, saya pikir cuma halusinasi, tapi waktu saya lihat dari jendela garasi, ada perempuan berdiri di situ, pakai baju putih, rambutnya panjang banget mukanya. Bu, itu Mira. Raras menelan ludah, tangannya bergetar di atas meja makan. Kita harus pastikan dia benar-benar sudah mati. Kita gali kuburannya malam ini, katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Jaka menatapnya dengan wajah ketakutan. Bu, saya nggak mau. Saya udah dosa besar waktu bantu ibu dulu. Jangan suruh saya lagi. Kalau kau diam, semuanya akan terbongkar. Bentak Raras tiba-tiba, membuat pria itu menunduk ketakutan. Malam harinya, keduanya kembali ke taman belakang. Hujan belum berhenti sepenuhnya, tapi langit mendung membuat suasana semakin muram. Mereka membawa sekop, senter dan keberanian yang hampir habis. Raras memerintahkan Jaka menggali di bawah Kamboja, tepat di tempat tanahnya retak. Sekop pertama menancap tanah. Suara logam bertemu lumpur bergema pelan. Jaka menggali dengan tangan gemetar. Setiap cangkul yang masuk, udara seakan semakin berat. Setelah beberapa menit, bau busuk mulai keluar. Bau yang menusuk membuat perutnya mual. Bu, saya nggak kuat lagi, katanya dengan suara bergetar. Teruskan, seru Raras. Sekop berikutnya menghantam sesuatu yang keras. Jaka berhenti. Ia menyorotkan senter ke dalam lubang. Di bawah sana, terlihat kain putih yang basah, menempel pada kulit pucat yang membusuk. Di pinggir kain itu, jari-jari tangan tampak keluar dari tanah. Masih utuh, tapi kuku-kukunya hitam dan panjang. Raras menatap pemandangan itu dengan mata membesar, nafasnya memburu. Tiba-tiba tanah di sekitar galian bergetar pelan,
seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Dari balik tubuh yang setengah terkubur itu, perlahan muncul wajah Mira. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka. Raras menjerit sekeras-kerasnya. Jaka menjatuhkan sekop dan terhuyung mundur. Tapi langkahnya salah, kakinya terpleset ke dalam lubang. Tepat di atas tubuh Mira seketika, tangan pucat itu meraih pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah dengan kekuatan mengerikan. Jeritannya menggema di tengah malam, bercampur dengan suara hujan dan petir yang menyambar. Raras terpaku, tak mampu menolong. Ia hanya bisa menatap dengan mata kosong saat tubuh Jaka perlahan menghilang ke dalam tanah, meninggalkan hanya skop dan senter yang menyala redup. Mira lenyap, lubang itu menutup dengan sendirinya, seolah tak pernah digali. Raras jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pohon Kamboja, sosok Mira kembali muncul, menatapnya dengan mata tanpa cahaya. Kali ini, Raras tahu, balas dendam itu baru saja dimulai, dan malam itu, di bawah hujan dan bunga Kamboja yang berguguran, terdengar bisikan lirih dari tanah. Kau tak bisa lari, Bu Raras. Sekarang giliranku. Sejak malam penggalian itu, rumah besar keluarga Arman berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Setiap sudut terasa hidup, seolah tembok dan lantai menyimpan mata yang terus mengawasi. Bau tanah basah dari taman kini merembes hingga ke ruang tamu, bercampur dengan aroma Kamboja yang semakin menusuk. Raras sudah tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ia hampir tak pernah tidur, hanya duduk di kursi ruang tengah sambil memandangi jendela ke arah taman. Takut kalau sosok itu muncul lagi. Suaminya Arman akhirnya kembali dari perjalanan bisnis di Surabaya. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Rumah yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Piring kotor menumpuk di dapur, bunga di vas layu dan udara terasa berat. Ia memanggil Raras, tapi istrinya tidak menjawab. Raras, panggilnya sambil berjalan ke arah ruang tengah ketika Arman menemukannya. Raras hanya menatap kosong ke arah jendela, bibirnya gemetar pelan, rambutnya kusut. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kewarasan. Raras, kamu kenapa? Arman mengguncangnya lembut. Raras menatap suaminya perlahan. Dia datang lagi, Man, bisiknya lirih. Mira, dia belum mati. Arman mengerutkan kening. Kamu ngomong apa sih? Mira udah pulang kampung, kan? Kamu sendiri yang bilang dia minta berhenti kerja waktu aku pergi. Raras memalingkan wajah. Matanya mulai berair. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan kebenaran. Tapi lidahnya keluh. Ia takut. Takut kalau Arman tahu yang sebenarnya arwah itu akan semakin marah. Jadi ia hanya diam. Namun sejak Arman pulang, gangguan justru semakin parah. Malam pertama, mereka mendengar langkah kaki dari lantai atas. Padahal semua kamar kosong. Suara itu pelan tapi ritmis, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Raras langsung menggenggam lengan Arman. Gemetar hebat, aku bilang kan? Itu dia, bisiknya Arman mencoba menenangkan, lalu mengambil senter dan naik ke atas. Aku cek, jangan panik, katanya. Tapi begitu sampai di koridor, senter di tangannya berkedip-kedip lalu padam. Dari ujung lorong terdengar suara tawa lirih, seperti suara perempuan muda yang dikenalnya entah dari mana. Mira, Arman memanggil pelan, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sekejap kemudian, pintu kamar pembantu terbuka sendiri. Dengan bunyi berderit panjang, dari dalam kamar itu, hawa dingin menyergap keluar. Ia menyorotkan cahaya senter yang sempat menyala kembali dan sekejap, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di tepi ranjang. Membelakanginya, jantungnya berdegup kencang. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan hanya kasur, kusam, dan selimut. Yang setengah tersingkap, Arman turun lagi dengan wajah pucat. Tidak ada apa-apa, katanya datar, berusaha menenangkan diri lebih dari menenangkan Raras. Tapi di dalam hatinya, ada rasa dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu di dapur menyala sendiri, piring jatuh dari rak tanpa sebab, dan suara langkah kaki perempuan sering terdengar di ruang makan. Kadang Raras mendengar suara itu bersenandung lagu Jawa pelan-pelan, lagu yang dulu sering dinyanyikan Mira ketika sedang mencuci piring. Man, aku nggak kuat, kata Raras suatu malam. Matanya sembab. Aku mau pergi dari rumah ini, aku nggak sanggup lagi.
Namun Arman menolak. Kita nggak bisa pergi begitu saja. Rumah ini terlalu banyak nilainya. Aku nggak mau percaya hal-hal kayak gitu. Mungkin kamu stres. Stres? Raras menjerit histeris. Kalau kamu yang lihat mayatnya sendiri, kamu nggak akan bilang aku stres. Arman membeku. Kata-kata itu meluncur begitu saja tanpa disadari Raras. Ia menutup mulutnya cepat, tapi sudah terlambat. Arman menatapnya dengan tatapan curiga. Mayat? Maksud kamu apa, Ras? Raras terdiam, air matanya jatuh. Ia ingin menjelaskan. Tapi sebelum sempat bicara, listrik di seluruh rumah padam seketika. Ruangan berubah gelap total. Dari luar jendela, petir menyambar keras, menerangi sekejap taman belakang. Dalam cahaya kilat itu, Raras sempat melihat sesuatu berdiri di bawah pohon Kamboja. Sosok perempuan dengan baju putih lusuh. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah, lalu terdengar suara dari dalam rumah. Langkah kaki. Pelan, tapi semakin dekat. Arman menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu bergetar di tangannya. Mereka mendengar langkah itu menuruni tangga perlahan-lahan, disertai suara gesekan kain basah di dinding ketika cahaya senter diarahkan ke tangga. Raras menjerit sekencang-kencangnya. Sosok itu berdiri di anak tangga paling bawah, basah kuyup, wajahnya pucat kehijauan, mata hitam tanpa bola, bibirnya membiru. Dari ujung rambutnya menetes air kotor bercampur lumpur. Ia menatap mereka tanpa ekspresi, memira. Arman terhuyung mundur, nyaris menjatuhkan ponsel. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk lurus ke arah Raras. Suara lirih keluar dari bibirnya yang robek. Kau janji aku cuma tidur. Kenapa kau kubur aku hidup-hidup, Bu Raras? Raras menjerit sampai suaranya pecah. Ia berlari ke belakang. Namun kakinya tersandung meja dan tubuhnya jatuh keras. Arman mencoba menariknya berdiri, tapi sosok Mira sudah lenyap. Hanya menyisakan lumpur basah di anak tangga dan aroma busuk menusuk yang memenuhi ruangan. Setelah malam itu, Arman tak lagi bisa menyangkal. Ia memaksa Raras bicara, dan dengan air mata deras, Raras akhirnya mengaku segalanya. Tentang kemarahannya, tentang malam berdarah itu, tentang bagaimana ia menyeret tubuh Mira ke taman dan memerintahkan Jaka untuk menguburnya di bawah Kamboja. Arman mendengarkan dalam diam, wajahnya kosong. Setelah semua selesai, ia hanya berkata pelan, "Kamu membunuh seseorang di rumah ini." Raras menangis keras. "Aku nggak sengaja, Man. Aku cuma cemburu." Arman berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah keluar rumah. Raras berteriak memanggil, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya berjalan ke arah taman dan berhenti di depan pohon Kamboja itu. Tanah di bawahnya tampak bergerak pelan, seperti sedang bernafas. Raras yang mengintip dari balik jendela tiba-tiba menjerit lagi. Kali ini lebih parah. Di bawah kaki Arman, perlahan muncul tangan pucat yang mencengkeram tanah. Dari celah-celah jari yang membusuk, keluar air hitam yang mengalir seperti darah. Arman terpaku, lalu menoleh ke arah rumah, menatap istrinya lewat jendela. Di saat itu juga, tangan itu menariknya kuat-kuat ke bawah tanah. Raras menjerit histeris, menubruk pintu untuk keluar. Tapi pintu tak bisa dibuka. Dari luar terdengar suara Arman berteriak memanggil namanya. Lalu, hening. Dan hanya suara angin malam yang tersisa, membawa wangi bunga Kamboja dan bau kematian yang semakin kuat. Raras terisak keras di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah taman. Kini ia tahu. Mira tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin membawa semua yang pernah membuatnya menderita ke dalam kubur bersamanya. Malam itu, pohon Kamboja di taman keluarga Arman kembali berbunga putih. Indah, tapi setiap kelopaknya meneteskan cairan merah seperti darah. Subuh datang dengan langit kelabu. Diselimuti kabut tipis yang menggantung di perumahan Cemara Indah, rumah besar milik keluarga Arman kini sunyi mencekam. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi percakapan. Hanya keheningan yang berat, seperti rumah itu sedang berduka. Bau anyir samar tercium dari arah taman belakang, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang kembali bermekaran di bawah embun pagi. Di dalam rumah, Raras duduk di ruang tamu. Tubuhnya membungkuk, selimut tebal menutupi bahu. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Ia belum tidur sejak malam terakhir. Malam ketika suaminya, Arman, lenyap ditelan bumi tepat di depan matanya. Sejak itu Raras tidak berani keluar rumah, tidak berani menatap taman, apalagi menyentuh pohon Kamboja itu.
Namun ketenangan itu semu. Di balik kesunyian, rumah besar itu hidup, bernafas, bergetar halus, seolah ada sesuatu yang terus bergerak di bawahnya. Kadang terdengar suara gemerisi lembut, seperti kain diseret di lantai. Kadang terdengar tawa kecil, lirih dan jauh, namun cukup untuk membuat jantung Raras berhenti berdetak sejenak. Ia mencoba menelepon polisi, tapi setiap kali ia mengangkat gagang telepon, hanya terdengar dengungan pelan dan bisikan. "Kau janji aku cuma tidur, Bu Raras." Telepon pun langsung mati. Raras memeluk dirinya, menggigil ketakutan. "Ampuni aku, Mira. Aku mohon," ucapnya berulang-ulang. Seperti mantra yang tak lagi punya makna, namun rasa bersalah itu sudah berubah menjadi hukuman. Semua jalan keluar tertutup, pintu depan macet, jendela terkunci dari luar, dan setiap kali ia mencoba membuka, kaca berembun itu justru menampilkan bayangan perempuan berambut panjang menatap balik dari sisi lain. Hari berganti, tapi malam terasa abadi bagi Raras. Lampu-lampu sering padam sendiri, dan suara langkah kaki selalu terdengar menjelang tengah malam. Ia tak tahu lagi mana dunia nyata dan mana dunia arwah, hingga akhirnya rasa takutnya berubah menjadi dorongan untuk menyudahi segalanya. Ia harus mengakhiri ini dengan cara apapun. Malam itu, Raras mengenakan mantel hitamnya, membawa sekop, dan melangkah keluar ke taman belakang. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan Kamboja bergetar lembut. Bulan setengah muncul di langit, memberi cahaya samar pada tanah yang dulu menjadi tempat dikuburnya Mira. "Ini semua salahku," gumamnya pelan sambil berlutut. "Aku akan memperbaikinya. Aku akan memindahkan jasadmu, Mira. Aku janji." Ia mulai menggali dengan tangan gemetar. Sekop menghantam tanah lembab, menimbulkan suara berat dan berulang. Setiap kali tanah terangkat, aroma busuk semakin kuat. Napasnya terengah, air matanya bercampur lumpur di pipinya. Tak lama, sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Raras berhenti, lalu menyingkirkan tanah dengan tangan. Saat itu juga, petir menyambar langit, dan kilatan cahaya memperlihatkan wajah yang sudah sangat ia kenal. Tubuh Mira masih di sana. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Raras. Bibirnya seolah tersenyum. Tapi kali ini, tubuh itu tidak diam, jari-jarinya bergerak pelan, menggapai udara seperti ingin menyentuh. Raras terpaku, tak bisa berteriak. Ia mundur pelan-pelan, tapi tangan itu mencengkeram ujung bajunya, menariknya kuat-kuat ke arah lubang. "Tidak, lepaskan aku!" Jeritnya histeris sambil mencoba melepaskan diri, tapi tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Seolah hidup, dari bawah permukaan tanah muncul tangan-tangan lain, tangan Arman, tangan Jaka, semuanya pucat dan membusuk, meraih tubuhnya dari segala arah. "Mira, aku minta maaf, aku minta maaf." Tangisnya menggema di malam yang semakin pekat. Namun dari dalam lubang terdengar suara lirih, tenang tapi penuh kebencian. "Maafmu tidak bisa menghidupkanku lagi, Bu Raras. Sekarang kau ikut denganku." Tangan-tangan itu menariknya masuk. Raras berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya tertelan oleh hujan deras yang tiba-tiba turun. Dalam sekejap, lubang itu tertutup kembali, menyisakan taman yang kini tampak rapi, seolah tak pernah diganggu. Keesokan paginya, warga perumahan Cemara Indah gempar. Salah satu tetangga, Bu Ratmi, yang biasa datang untuk mengantarkan sayur, menemukan rumah besar itu kosong. Semua pintu terbuka, lampu menyala, tapi tidak ada siapapun di dalam. Polisi dipanggil, dan setelah penyelidikan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di bawah pohon Kamboja yang mekar sempurna, tanahnya sedikit bergelombang, dan di atasnya terdapat 3 batu kecil tersusun rapi seperti nisan tanpa nama. Beberapa petugas menggali, tapi mereka hanya menemukan pakaian sobek, potongan rambut, dan sisa kain pembungkus jenazah lama. Tidak ada tubuh, tidak ada tulang, hanya aroma Kamboja yang menyengat dan rasa dingin yang menusuk tulang. Rumah itu akhirnya disegel, tapi malam-malam di sekitar Cemara Indah tak pernah benar-benar tenang. Warga sering melaporkan suara perempuan menangis dari dalam rumah kosong itu. Kadang terdengar suara sekop menghantam tanah. Kadang bau busuk tiba-tiba muncul, lalu menghilang begitu saja. Dan setiap kali hujan turun, di bawah pohon Kamboja itu selalu tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, menatap ke arah rumah, lalu perlahan menghilang bersama kabut,
Beberapa orang percaya itu arwah Mira, yang akhirnya tenang setelah membalaskan dendamnya. Tapi ada juga yang bilang, bukan hanya Mira yang bersemayam di sana, arwah Raras dan Arman kini ikut terperangkap di rumah itu, menghidupkan siklus kematian yang tak pernah benar-benar berakhir. Malam terakhir sebelum rumah itu dirobohkan, seorang penjaga proyek bersumpah melihat sesuatu. Di taman belakang, bunga Kamboja bermekaran semua. Dan dari bawahnya muncul suara perempuan berbisik lirih, seolah menyapa siapapun yang lewat. Aku masih di sini, rumah ini rumahku. Dan sejak saat itu, tak ada satupun pekerja yang berani melanjutkan proyek di lahan itu. Rumah keluarga Arman dibiarkan berdiri dalam sunyi, menjadi monumen bisu dari kecemburuan, dosa dan dendam yang menolak mati